Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, senang kiranya Ustadz bertemu dengan kalian walaupun secara virtual. Semoga hadirnya virtual ini di depan kalian mendatangkan barokah dan manfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga musibah-musibah yang terus berkelanjutan ini segera Allah cabut ya, sehingga dengan demikian sekolah kita, pertemuan kita normal kembali tanpa ada halangan satu apapun. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, kita awali materi kita hari ini dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang materi iman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita tahu siapa itu Nabi, siapa itu Rasul. Setiap Rasul dan Nabi ini mendapat mukjizat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalian kemarin sudah menyetorkan ya video menghafal nama Nabi dan Rasul sebanyak 25 Nabi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, materi kita hari ini tentang sifat Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus berpikir dan mengetahui sifat Nabi dan Rasul? Apakah tidak cukup kita mengenal Nabi dan Rasul serta mukjizat-mukjizatnya? Tentu tidak, sayangku. Lah, di sini kita diperintahkan untuk meneladani Nabi dan Rasul. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani kalau kita belum tahu sifat Nabi dan Rasul kita? Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang luar biasa, sehingga ini yang menunjukkan orang-orang pilihan, manusia pilihan yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Dan yang perlu kita ketahui adalah Nabi dan Rasul itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Dan Nabi dan Rasul ini juga manusia dari golongan laki-laki, tidak dari golongan perempuan. Hal ini Allah tetapkan dalam surah Al-Anbiya. Kalian nanti bisa buka halaman 7, yang artinya kami tidak mengutus sebelummu kecuali beberapa orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi jelas yang Allah utus di sini adalah dari golongan laki-laki. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, juga kita dilarang oleh Allah untuk menyembah Nabi dan Rasul. Cukup kita mengikuti jejaknya. Setiap Nabi dan Rasul menghantarkan kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Bukan menyembah. Menyembah cukup hanya kepada siapa? Allah. Allah tetapkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Nanti bisa kalian cek di halaman 8, yang artinya tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Karena itu hendaklah kalian beribadah hanya kepada aku. Masya Allah. Ini perintah bahwa Nabi dan Rasul itu cukup
diteladani. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar, hebat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Lalu Ustaz, apa sifat-sifat Nabi dan Rasul ini? Yang pertama anak-anakku sekalian adalah as-siddiqu. Jadi sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah siddiqu. Apa itu siddiq? Siddiq artinya sesuai dengan kenyataan, atau disebut juga jujur. Para rasul memiliki sifat ya yang benar dan jujur dalam berbicara, lebih-lebih dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Para rasul tidak pernah berkata dusta. Kalau mereka pernah berdusta, niscaya umatnya tidak akan beriman dan mengikuti dirinya. Jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dipercaya. Di apa? Dipercaya. Para rasul adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Mereka dilindungi oleh Allah dari sifat dan perilaku khianat. Kalau Rasul mendapat amanah atau kepercayaan, maka beliau pasti menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Lah di sini yang pertama jujur. Lah kita harus jujur meneladani Rasulullah. Yang kedua tadi jujur dalam apa tadi? Jujur dalam kebenaran. Jujur kalau salah. Kalau mengambil hak orang lain, mengaku mengambil hak orang lain. Amanah, dapat dipercaya. Kalau Anda sekalian dapat dipercaya, Mas titip belikan gorengan ya sudah. Baik, saya terima uangnya, saya belikan sesuai dengan pesanan. Ini namanya amanah. Kemudian anak-anakku sekalian, sifat Nabi yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Para rasul dan nabi ini adalah utusan Allah yang senantiasa menyampaikan. Ini rasul. Para rasul adalah utusan Allah yang senantiasa menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya. Jadi ketika mendapat perintah dari Allah, mereka para rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun ajaran agama yang disembunyikan olehnya. Semua ajaran agama tersampaikan kepada umatnya sehingga dapat menjadi ajaran lengkap dan sempurna. Lah, apa yang kita contoh di sini? Tabligh, menyampaikan. Ya kalau kita tahu teman kita salah, kita ingatkan. Loh, maaf Mas, ini kata Ustadz atau kata Rasulullah, hadisnya begini dilarang. Dilarang. Baiknya kalau makan bagaimana? Makan duduk, tidak berdiri, dengan tangan kanan, dengan hadis yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat Anda sekalian, sifat Nabi dan Rasul adalah fatona. Fatona artinya cerdas. Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang pilihan yang senantiasa memiliki kecerdasan yang bagus dan terbaik. Para Rasul adalah nabi-nabi yang sangat cerdas. Karena tugas kenabian membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Rasul cerdas dalam memahami tugasnya dari Allah dan cerdas dalam memahami keadaan umat yang didakwahi. Tidak ada nabi yang bodoh atau dungu. Pintar semua. Orang yang tidak bisa bodoh dalam hal ini dungu,
tidak akan dapat melaksanakan tugas apapun dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana dengan kita untuk meneladani, mencontoh sifat Nabi ini? Ialah dengan belajar. Ketika ustazah memberikan tugas A, tugas B, maka kita cari, kita pelajari, kita kerjakan. Kalau ada soal, jawab dengan baik dan benar. Dari mana jawabannya? Cari sekarang banyak sumber yang bisa kita jadikan jawaban. Anak-anakku sekalian, inilah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh, dia menyampaikan kebaikan, dia menyampaikan kebenaran. Kalau ada tetangga kanan kiri salah, diingatkan. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Cerdas itu bisa untuk kita pelajari. Kalau tidak tahu, nanya ke ustaz. Kalau tidak tahu, nanya ke ayah atau bunda. Kalau sekarang kalian di rumah gitu ya. Ya, bagaimana ini bun? Kok saya kurang tahu? Jangan diam. Nah, Rasul dan Nabi adalah orang yang punya sifat fatonah, cerdas, pandai dalam menyelesaikan sebuah masalah. Maka oleh karena itu, Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah berapa sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Sebutkan. Kemudian yang kedua adalah apa arti dari sifat Rasul yang pertama, as-siddiqu, dan bagaimana seharusnya kalian mengikutinya atau meneladaninya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah hafalkan ya surah At-Taubah ayat 125, buka halaman 11, kemudian tolong videokan kembali ya, video, kemudian kirim ke Ustaz. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 125. Kalian hafalkan dan jangan lupa dengan artinya ya. Demikian berkali hanya ada 3 soal yang bisa Ustadz berikan di materi mengenal sifat Nabi dan Rasul. Nanti kita lanjutkan. Semoga ada hikmah dan manfaat. Jangan lupa ditulis, kemudian divideokan. Semoga ada hikmah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.